Begal di Kota Jayapura. Ini adalah sebuah fiksi yang diilhami oleh realitas kompleks yang terjadi di tanah Papua. Ini adalah sebuah fiksi yang diilhami oleh realitas kompleks yang terjadi di tanah Papua. Nama, karakter, dan peristiwa tertentu telah diubah untuk melindungi privasi dan keamanan semua pihak yang terlibat. Namun, esensi ketegangan dan misteri yang diceritakan berakar pada pengalaman nyata. Berdasarkan kisah nyata, Jayapura dalam beberapa tahun terakhir disandera oleh sebuah ketakutan yang tak bernama. Aksi begal bukan lagi sekadar kejahatan jalanan biasa. Mereka beroperasi dengan kekejaman dan presisi yang membuat siapapun bergidik. Setiap kali ada pengumuman penangkapan, masyarakat hanya bisa bertanya, mengapa ini seperti tidak pernah ada ujungnya? Bintang Kati, nama samaran, menyaksikan sendiri bagaimana kota kelahirannya perlahan dikoyak oleh rasa tidak aman. Semuanya menjadi personal ketika sepupunya, seorang pengojek, diserang dan dibiarkan sekarat di sebuah jalan sepi. Motifnya bukan hanya perampokan, karena barang berharga tidak semuanya diambil. Rasanya seperti ada pesan yang ingin disampaikan. Kami berkuasa di sini. Frustrasi oleh lambannya penanganan, Bintang, dengan segala keberanian dan kenekatannya yang khas anak muda, mulai menyusuri jalannya sendiri. Dia berbicara dengan korban lain, mengumpulkan titik-titik koordinat kejadian, dan menemukan sebuah pola yang mencurigakan. Sementara itu, AKP Rangga, nama samaran, seorang perwira polisi yang baru ditugaskan dari Jawa, menghadapi tembok yang tidak terlihat. Setiap kali penyelidikannya mendekati sosok tertentu atau jejak pembiayaan, selalu ada halangan. Berkas hilang, saksi menghilang, atau perintah dari atasan yang memintanya mengutamakan stabilitas. Dia merasa seperti melawan hantu, entitas yang dirasakan kehadirannya, tetapi mustahil ditangkap. Dalam sebuah kesempatan, Rangga menemukan dokumen yang mengindikasikan aliran dana dari hasil begal, tidak hanya untuk membeli narkoba atau senjata api rakitan, tetapi juga mengalir ke rekening yang dikaitkan dengan perusahaan milik oknum aparat. Marta, nama samaran, seorang jurnalis lokal yang telah lama meliput konflik di Papua, memiliki arsip yang bisa mengguncang banyak pihak. Dia melihat bagaimana isu begal sengaja dikaburkan dan dijadikan alat untuk membingungkan publik. Dalam catatannya, ada clipping tentang bagaimana kasus-kasus besar perdagangan senjata atau korupsi dana otonomi khusus tiba-tiba tenggelam oleh pemberitaan heboh tentang aksi begal yang semakin brutal. Ketiga jalur mereka, Bintang dengan pengamatannya, Rangga dengan penyelidikan resminya yang terhambat, dan Marta dengan arsip jurnalistiknya, akhirnya bertemu. Mereka menyadari mereka bukan sedang berburu sekelompok kriminal, melainkan melawan sebuah sistem. Mereka berhasil mengumpulkan bukti-bukti awal, rekaman percakapan gelap, dokumen transfer dana mencurigakan, dan kesaksian beberapa orang dalam yang ketakutan. Semuanya mengarah pada sebuah konspirasi yang melibatkan oknum-oknum dengan pangkat dan jabatan. Namun, tepat sebelum mereka akan membawa bukti-bukti ini ke institusi yang diharapkan bisa bertindak, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seorang kontak kunci mereka di dalam jaringan tiba-tiba ditemukan tewas dalam kecelakaan yang tidak wajar. Malam itu, mereka bertiga bertemu untuk terakhir kalinya. Suasana tegang. Mereka tahu langkah mereka sudah diketahui. Kita harus mempublikasikannya sekarang, sebelum semuanya hilang, desak Marta. Tapi jika kita salah langkah, nyawa kita yang jadi taruhannya. Rangga mencoba menahan. Bintang hanya memandang keduanya. Jika bukan kita, lalu siapa? Mereka sudah membunuh sepupuku. Mereka akan terus membunuh. Keputusan akhir diambil. Sebagian bukti disebarluaskan ke rekan-rekan Marta di media nasional dan internasional. Akibatnya, gelombang perhatian singkat terbentuk. Beberapa oknum berpangkat rendah dijadikan contoh. Operasi kepolisian digalakan, dan untuk beberapa bulan aksi begal menurun drastis. Namun, tokoh-tokoh kunci di balik layar, para pemilik modal dan kekuasaan yang sesungguhnya, tidak pernah tersentuh hukum. Mereka masih bebas, mungkin hanya mengubah modus operandi, atau menunggu situasi reda untuk kembali beraksi. Bintang, Rangga, dan Marta masih hidup, tetapi mereka hidup dalam bayang-bayang. Mereka memenangkan pertempuran kecil, membuka mata banyak orang pada kompleksitas masalah yang sebenarnya. Tapi perang melawan jaringan akar rumput yang gelap dan korupsi sistemik itu masih jauh dari selesai.
Sampai hari ini, di sudut-sudut gelap Jayapura, bayang-bayang itu masih berkeliaran, menunggu. Dan masyarakat masih bertanya-tanya, kapan semua ini akan benar-benar berakhir? Cerita ini didasarkan pada pengalaman nyata beberapa orang yang berani. Identitas mereka disamarkan untuk keselamatan mereka. Kebenaran seringkali lebih gelap dan lebih rumit daripada fiksi manapun.